Saudaraku, hei, mau Indonesia baik? Mau punya pejabat yang bersih? Mau punya pemimpin yang baik agamanya? Jangan kau terima uang politik. Bahas tentang malam Asyura, ya 10 Muharram. Banyak kejadian-kejadian besar yang seakan Allah kayak di setting itu jatuhnya 10 Muharram. Allah ciptain Nabi Allah Adam alaihissalam. Allah turunkan Nabi Adam alaihissalam dari langit, ya, dari surga ke bumi. Allah selamatkan Nabi Allah Nuh, ya, sampai ke Bukit Judi. Keluar dari Bukit Judi juga 10 Muharram. Allah, ya, keluarkan Nabi Allah Yusuf dari penjara. Allah keluarkan Nabi Allah Yunus dari perut ikan. Bahkan Allah selamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Itu juga tanggal 10 Muharram. Makanya 10 Muharram itu dikenal dengan ulang tahun bumi. Ya, bumi itu pernah hancur total dan bisa hidup lagi pas di 10 Muharram. Ya, kalau di Jawa apa? 10 Suro. Ya, dan itu ulang tahun, ya, ulang tahun bumi itu. Ya. Nah, fi yaumi asyura asrun tattasil bihasnatani walaha fadlun nukil som solisil zur aliman ut waqtahil ra'sal yati mimsah tasaddaq waqtasil wasi' alal iyal qalim zupran wasur wa qul suratul ikhlasi al fantasil. Ulama-ulama begitu banyaknya hadis tentang keutamaan Asyura ngimpun. Kata mereka di hari Asyura ada 10 plus 2 yang semuanya berdasarkan hadis yang dinukil. Yang pertama sum, puasa sunnah. Man shoma yauma Asyura fa ka'annama shoma dahra kullah. Kata Nabi, orang yang puasa Asyura seperti puasa setahun. Pahalanya setahun. Tapi Nabi bilang, khalifil musyrikin, biar beda. Khalifil Yahud, biar beda sama orang Yahudi. Nabi puasa karena ditanya orang Yahudi yang di kota Madinah, kenapa puasa? Oh, kami bersyukur. Bersyukur apa? Nabi kami diselamatkan waktu dikejar oleh Fir'aun. Nabi Musa, ana haqqu minhu. Kalau ente aja bersyukur Nabi Musa diselamatin, kami lebih berhak. Akhirnya Nabi puasa. Tapi tahun depan Nabi pengen puasa tanggal 9. Tapi Nabi keburu meninggal. Ya. Makanya kita sunnah kalau enggak 9 10 atau 10 11. Ya, puasa sunnah. Yang kedua, sholat sunnah. Man shalla fi yaumi asyura aw lailatahu 4 raka'atin fi kulli raka'atin 50 suratul ikhlas ghafarallahu dzunubahu 50 am. Orang yang sembahyang 4 rakaat di malam Asyura, setiap rakaatnya Al-Fatihah sekali, kulhu 40 kali, Allah ampunin dosanya 50 tahun. Ya, 4 rakaat, tiap rakaat Al-Fatihah sekali, kulhu 50 kali. Berarti 4 rakaat belum? 200 kulhu. Allah ampunin dosanya 50 tahun dosanya. Ya. Kalau enggak sembahyang itu, sembahyang apa aja deh, yang penting sembahyang sunnah, witir, qobliyah, ba'diyah, tahajud, ya. Pokoknya Asyura kita hidupin dengan ibadah salat sunnah, puasa sunnah, gitu ya. Ibadah-ibadah sunnah kita hidupin. Sum, sholli, sil silaturahmi. Hari Asyura malamnya itu dari malam Jumat sampai malam Sabtu, kita mulai bukan jam 12 nih ya. Kalau yang namanya Hijriah itu mulainya dari maghrib. Ya, malam Jumat sampai malam Sabtu. Jadi malam Sabtu besok nih kita udah telat. Jatuhnya malam 11. Malam Sabtu besok. Makanya malam ini ada terangin Asyura. Ya, betul enggak? Betul kan nih? Coba hitung dah. Ya. Jadi silaturahmi, datengin tetangga, keluarga, sanak famili. Man wasala yauma Asyura apakah nama wasala bani Adam. Nabi bersabda, orang yang nyambung silaturahmi di hari Asyura, Allah beri pahala sama seperti dia silaturahmi kepada semua manusia. Wow, gede banget pahalanya. Padahal kita tahu, man sarrahu an yutila umrahu yazuqu bin hasyil yatasi fal yasir rahimah.
Orang yang berkeinginan panjang umur, rezekinya murah, sambung silaturahmi. Makanya kita nih selesai ngaji pasti rezeki kita nambah. Betul gak? Asal niat. Niatnya nih kalau lagi duduk jangan niat ngaji doang, niatnya silaturahmi. Karena saya capek nih kalau sampai silaturahmi, satu rumah, berapa jam kita makan waktu. Nah, kumpulnya kita, nih kita silaturahmi. Pulang rezeki nambah, umur nambah. Asal niat. Ya, likul imri'in manawa, yang kita dapetin yang kita niatin. Gitu. Niatin silaturahmi. Banyak nih kita dapat silaturahmi kita berkali-kali. Panjang umur, rezeki murah. Nah, hari Asyura khusus kita silaturahmi. Sum sholli sil zur aliman. Datengin orang alim, kunjungin orang alim, silaturahmi pada orang alim. Malam Jumatnya atau Jumat paginya, atau kalau udah meninggal datengin kuburannya. Man zara aliman fakana mazarani, man jalasa aliman fakana majalasani, man sofa aliman fakana masofahani, wa man jalasani fi dunya ajlastuhu yaumal qiyamati fil jannah. Nabi bilang orang ziarah pada orang alim sama seperti ziarah meaneh. Orang kalau duduk sama orang alim sama seperti duduk sama aneh, kata Nabi. Siapa yang cium tangan sama orang alim sama dia salaman sama aneh. Siapa yang duduk dengan aku di dunia, aku kasih izin duduk bersamaku nanti di akhirat dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kita duduk sekarang nih. Ya. Tapi nanti kalau kita 10 Muharram datengin, kunjungin yang bikin kita bisa baca Al-Qur'an, yang bikin kita kenal Allah. Ya, mau kata guru alif-alifan, itu yang bikin kita bisa baca sholat benar. Ya, jangan kita lupa hak mereka. Datengin, kunjungin, bawa anak kita, minta doain buat mereka, ya, buat anak-anak kita. Ya, begitu caranya orang-orang dulu 10 Muharram didatengin guru-gurunya. Man zara aliman fi yaumi Asyura fa ka'anna mazara ulama Bani Adam. Orang yang ziarah hari Asyura kepada satu ulama saja sama seperti dia ziarah semua orang alim yang ada di muka bumi. Jadi pahalanya itu sedunia. Zur aliman ut, kunjungin orang sakit. Nah, ini ada susah nih kalau nggak ada yang sakit bagaimana? Ya, yang pilek-pilek dikit, ada yang batuk, datengin dah. Ya, lu batuk nih, pilek, datengin dah. Lu sakit namanya. Ya, man ada maridon fi yaumi Asyura fa ka'anna ma ada mardo Bani Adam. Orang yang mengunjungi, menjenguk orang sakit, obat buat mereka. Ya, jadi penyembuhan buat mereka. Sama seperti mengunjungi orang sakit yang ada di muka bumi. Subhanallah, luar biasa pahalanya. Ut waqtahil, pakai sifat mata. Ya, berkelak, sifat mata. Kalau mau tidur tuh sunnah pakai, ya, pakai sifat mata. Kanan 3 kali, kiri 3 kali baca sholawat. Ya, Allahumma nawwir basari wa basirati, ya Allah cahayakan mataku dan mata hatiku, baca sholawat 3 kali. Kanan 3 kali, kiri 3 kali. Manik tahala yauma Asyura lam yarmat fi dzalikal am, kata Nabi. Orang pakai celak mata, pakai sifat mata hari Asyura, Allah kasih 1 tahun enggak bakalan sakit mata. Ut waqtahil ra'sal yatim imsah tasaddaq. Pala anak yatim usap. Sedekah. Ya, jangan usap aja kucak-kucak kasih kagak. Ya. 2.000, 3.000. Itu hari lebaran mereka. Lebaran anak yatim. Mau bikin acara, silahkan. Acara mereka duluin. Jangan bikin zolim. Jangan dipajang-pajang. Acara dari jam 8 sampai jam 11, baru dikasih jam 11. Ya, tuh bocah-bocah udah main, udah ngantuk, udah tidur. Acara ini dulu, sambutan dulu. Ya, LT dulu, RW dulu, semuanya kayaknya berjasa. Ya, ujung-ujungannya mereka dibelakangin, udah pada ngantuk, tidur, bangun lagi, belum dikasih juga, pulang cuma dikasih cepek. Waktunya tuh waktu lagi mereka diundang di banyak tempat. Kita kayaknya udah harusnya, harus dipoto, harus ini, kalau ngasih tuh kayak gitu. Bikin aja, cepetin aja duluan. Acara santun anak yatim ya udah dia aja duluan. Pulang dah. Ntar dia diundang kemana-mana, alhamdulillah kan jadi banyak. Nah, gara-gara kita jadi mampet rezekinya.
Banyak begitu nih, betul. Udah gitu jarang banget anak yatimnya. Ya, 100 anak yatim. Habis perang apa bapaknya mati semua. Ya, undang anak yatim ada 100, bagaimana ceritanya coba? Yatim tuh di bawah usia balik, bapaknya meninggal dan betul meninggal di bawah usia balik. Aneh sering ceramah tuh yang namanya santunan, nenek tanya, yatim? Enggak. Lah, ini kenapa ikut? Suruh ngaku. Lah banyak itu mah. Ya, kalau ente bukan ustaz, ya kalau ente ustaz ente tahu. Ya, ini acara-acara yang orang minta tuh kadang-kadang suka buat doain 100 anak yatim. Memang gampang 100 anak yatim. Coba. Bapaknya meninggal 100, bapaknya kabur banyak. Bapaknya meninggal 100 susah. Ya, udah gitu di bawah usia balik. Yang ada nyampur-nyampur, ya yatim juga, ya piatu juga. Ya, ada yang bukan yatim tapi doib, duafa. Ya, masuk juga. Akhirnya jadi anaknya ustadz ada yang ikut. Ini siapa? Anak ustadz, malu ustadz ya ada. Ya, kenapa? Ikut juga, lumayan dapat bagian. Nah kan amplop. Jadi ceritanya amplop udah. Ya, jadi kalau kita bikin cari yang betul-betul anak yatim. Kalau nggak mau bikin aja di rumah. Khairu baitin, ya baitun fihi yatimun yukram. Kata Nabi, sebaik-baik rumah ada anak yatim yang dihormatin. Nggak usah bikin acara, panggil anak yatim yang betul yatim, siapin uangnya, anak-anak kita suruh usap semua, bini kita, anak kita usap, biar mereka belajar cara mengusap pala anak yatim. Loh, manfaat ya, beruntung lo punya orang tua. Nenek nggak punya orang tua. Ajarin, didik mereka. 1 anak yatim panggil. Kita cuma ngasih 1 doang, gedean dikit lumayan. Ya, kadang-kadang kan kita maunya banyak aja. Ya, 200.000 bagi 20 ribu. Mending atu aja udah. Tapi kita kasih ini gedean dikit, begitu gak? Sebaik-baik rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang dihormatin, usap palanya likuli sa'ratin hasanah. Tiap 1 pala atau rambut tuh ada apa? Ada pahalanya. Ya, bukan cari yang gondrong ya. Yang botak gimana gitu. Ya, pahala rambutnya kagak. 1 rambut pahala. Usap. Ya. Pahala anak yatim. Tasaddaq, kasih sedekah. Ya. Kata Nabi bersabda, ana waqaf yatim kahataini fil jannah. Aku bersama orang yang nanggung anak yatim kayak begini surga. Kenapa? Karena Nabi lahir yatim. Nabi tahu bagaimana enggak enaknya punya bapak. Enggak punya bapak tuh kayak apa rasanya. Makanya begitu sayangnya Nabi sama anak yatim dan menghormati anak yatim, begitu tuh. Ini kan ada yatim jadi dimanfaatin. Ya, yatim ini jadi pemanfaatan. Ya, yayasan yatim, yatimnya kagak. Ya, pendidikan yatim gratis, boro-boro gratis bayar juga semua. Kenapa? Karena paling gampang orang tuh untuk narik orang lain bisa ya ngasih ya buat dia itu kalau atas nama yatim. Paling gampang. Ya, paling mudah. Ya, makanya dulu dia di kapal, ya nggak ada api, ya susah. Ada harus dibakar, dimasak. Ya, di kapal laut nggak ada api. Kata ulama, cari orang yang suka ngurusin anak yatim. Udah gitu dia makan hak anak yatim. Ya, ambil kayu, coba, gitu. Dia begitu tuh, keluar apinya, kebakar tuh, bisa bikin perapian. Orang pada aneh, kayak naga, keluar api. Alladzina yakuluna amwal yatim, innama yakuluna an-nara fi butunihim. Orang yang makan harta anak yatim, makan api di mulutnya. Ya, dia sebenarnya makan api itu. Ya, kalau bukan haknya dia makan tuh bukan haknya, gitu. Nah ini, ya, waktasil mandi sunnah, ya, malik tasalim ma'asura'a lam yamrad fi dalikal am illa maradul maut. Kata Nabi, orang yang mandi hari Asyura, Allah kasih nggak sakit tahun itu, kecuali kalau sakitnya meninggal, sakit menjelang meninggal. Jadi Allah kasih nih sehat, gitu ya, mandi dah malam Asyura. Ya, setahun Allah kasih sehat. Ya, nggak bakal sakit. Sekali sakit
mati. Takut, pas sakit ya mati nih. Ya. Jadi Allah kasih kesehatan. Ini kalau orang yang menghormati waqtasil wasi' 'alal iyal. Luasin uang belanja. Nah, dari 12 amalan yang berupa hadis sahih cuma 2. Yang pertama puasa, yang kedua ngeluasin uang belanja. Hadisnya yang lainnya ada yang hasan, ada yang dhaif, ada yang munkar. Hadisnya yang betul-betul sahih cuma 2. Hadis tentang puasa, hadis tentang meluaskan uang belanja. Man wasa'a iyalahu wasa'allahu sa'ira sanatihi. Orang yang luasin belanja di hari Asyura buat keluarganya, Allah luasin rizkinya selama setahun. Ya. Nah, jangan takut-takut deh, pokoknya kalau hari Asyura dah kita kasih yang gedean dikit. Bagaimana yang gedean ya, orang yang ngatur bini gitu. Maksudnya ya simpen uang yang banyak, ada nih rezeki gitu. Gedean dikit kasih itu hari Asyura. Habisin hari juga. Kata Imam Sufyan Ibnu Uyainah, wa qad jarabtu hadal hadis 50 aman, fama wajadtuhu illa sa'atan. Aku sudah coba ini hadis, kata Nabi yang luasin uang belanja Allah kasih rezekinya melimpah. Aneh udah coba ini, ternyata aku tidak dapatkan kecuali tiap tahun aneh punya rezeki tambah. Ya. Nah, beruntung orang yang punya istri, ya. Mohon maaf nih yang lagi nggak punya istri, ya. Ya. Kalau nggak punya istri gimana? Kan kita punya anak, kita punya keluarga, luasin aja uang belanja, senengin mereka, ya. Orang yang menyempit-nyempitin mereka sempit juga rezekinya. Orang yang luas-luasin mereka luas juga rezekinya, ya. Makanya kalau ada jamaah-jamaahnya itu yang rezekinya ya agak-agak sempit, Anda bilang ajak bini ente kasih makanan yang enak di mana yang belum pernah ada. Makanan-makanan mahal, makan udah. Sekali makan mahal, yaudah alhamdulillah. Ya sekali makan mahal, yaudah sekali. Kan pernah nyoba namanya. Ya. Tapi makan yang mahal-mahal coba, kenapa rezeki menambah? Mereka senyum doa. Ya, jadi laki pelit banget. Bini ya kita mati, bini nggak nangis. Kenapa nggak nangis? Pelit tuh. Sama aja di hidup sama mati juga sama. Pelit ya Allah. Ada tuh orang kayak gitu, dosanya diminta susah, bagaimana duitnya? Ya, emang ada dulu. Hindun, istrinya Sufyan, ya, Abu Sufyan tuh, ya Abu Sufyan, ya Muawiyah bin Abi Sufyan tuh. Abu Sufyan itu pelitnya minta ampun, sampai Hindun tuh nanya sama Nabi, ya Rasul, ya anda punya laki ini pelit banget, boleh gak anda colong? Ambil, kata Nabi, colong yang sebutuhnya ente. Sampai Nabi bilang begitu, ada laki yang kayak gitu tuh nanti, ya, yang pelitnya minta ampun, ya, medit luar biasa, naudzubillah min dzalik. Makanya rezekinya mampet, kenapa? Ya orang yang wajib sama dia aja susah, gimana sama yang sunnah? Tuh yang wajib dinafkahin dia susah, bagaimana sama yang sunnah sama yang mubah? Ya, makanya ada orang yang rezekinya mampet aja memang. Anda perhatiin, oh iya, pantas. Kenapa Ustaz? Tengkoknya itu dalam. Tengkok lo dalam, susah deh. Ya, orang kalau hidupnya kayak tengkok dalam susah deh. Ya. Orang Betawi dulu gitu. Ukurannya gini, tengkoknya dalam. Ya. Susah udah. Ya. Ah, wasaiyalah. Luasin, Pak. Ya. Itu buktinya sampai 50 tahun ulama nyoba ini hadis, tambah aja. Ya. Wasi'al iyal qalim zufran, potong kuku. Ya, orang yang potong kuku pada hari Asyura itu sunnah. Wa qul surat al-ikhlas alfan tasil, baca surah al-ikhlas 1000 kali. Ya, ini amalan yang kita bisa amalin di hari Asyura. Ya, mudah-mudahan kita bisa amalkan. Ya, satu demi satu kita bisa jalankan dan mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah.